Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi penyajian data. Sebelum membahas lebih dalam mengenai penyajian data, perlu diketahui mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Berikut tampilan tabel kompetensi inti dan kompetensi dasar. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang penyajian data. Di dalam penyajian data terdapat dua hal yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, mengenal data. Seperti yang kita ketahui, data adalah sekumpulan fakta atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Dalam mengumpulkan data, dapat dilakukan dengan cara pengamatan, pengisian lembar pertanyaan, wawancara, dan mengolah atau menggunakan data yang sudah ada. Dan yang kedua mengenai tentang cara menyajikan data. Ada beberapa cara dalam menyajikan data. Yang pertama yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang kedua menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang ketiga menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Dan yang keempat menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Baik, yang pertama tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Seperti yang kita ketahui, data adalah daftar yang berisi ikhtisar sejumlah data-data informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dalam urutan kolom dan baris. Sebelum memasuki data ke tabel, data yang kita peroleh harus diurutkan terlebih dahulu. Pengurutan data ini bertujuan untuk memudahkan ketika memasukkan data ke dalam tabel. Ada juga beberapa aturan dalam pembuatan tabel, antara lain, yang pertama ada judul tabel. Dalam judul tabel ini ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama harus ditulis di tengah-tengah bagian teratas. Yang kedua, diberi nomor agar lebih mudah dalam pencarian tabel. Yang ketiga, ditulis dengan huruf besar semua. Yang keempat, ditulis secara singkat dan jelas meliputi masalah apa, di mana masalah itu terjadi, kapan masalah itu terjadi, dan satuan dari objek yang dipermasalahkan. Yang kelima, dapat ditulis dalam beberapa baris dengan tiap barisnya menggambarkan sebuah kalimat yang lengkap. Sebaiknya tiap baris jangan dilakukan pemisahan kata. Judul kolom. Ada beberapa juga ketentuan yang perlu diperhatikan. Ditulis secara singkat dan jelas, dapat ditulis dalam beberapa baris, dan sebaiknya jangan dilakukan pemisahan bagian kata. Setelah kita mengetahui beberapa aturan dalam pembuatan tabel, agar lebih paham mengenai penyajian data dalam bentuk tabel, langsung saja kita menuju ke contoh soalnya. Di sini saya mempunyai satu contoh soal mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Soalnya, berikut adalah hasil penimbangan berat badan siswa kelas 7 SMP Negeri Jakarta dalam satuan kilogram. Nah, ini beberapa datanya, lalu kalian urutkan data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah kalian mengurutkan, kalian bisa langsung memasukkan semua data-data ke dalam tabel. Nah, dari tabel di atas atau tabel tersebut, kalian dapat mengetahui bahwa berat badan terendah yaitu 40 kg sebanyak satu siswa. Dan berat badan tertinggi yaitu 50 kg sebanyak satu siswa. Baik,
Yang kedua, tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Seperti yang kita ketahui, diagram batang adalah bentuk penyajian data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Pada diagram batang, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Seperti persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lainnya. Penggunaan diagram batang biasanya lebih tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya dalam kategori-kategori tertentu, seperti data jenis pekerjaan, data penjualan tahunan, dan lain-lainnya. Nah, berikut adalah contoh soal penyajian data dalam bentuk diagram batang. Bisa kalian perhatikan di sana sudah tercantum data jumlah siswa kelas 7. Kalian perhatikan data tinggi badan siswa kelas 7 dibuat dalam diagram batang seperti berikut ini. Diagram batang tersebut, kita dengan mudah mendapatkan informasi bahwa siswa kelas 7 yang memiliki tinggi badan 150 cm adalah tinggi badan tertinggi, yaitu sebanyak 4 siswa. Dan siswa yang memiliki tinggi badan 146 cm adalah tinggi badan terpendek, yaitu sebanyak 8 siswa. Sedangkan kebanyakan siswa kelas 7 memiliki tinggi badan 148 cm. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis memiliki fungsi untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Sesuai namanya, pada diagram garis, data akan digambarkan membentuk garis. Dalam diagram garis terdapat sumbu horizontal dan sumbu vertikal yang saling berpotongan. Sumbu horizontal digunakan untuk menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan sumbu vertikal merupakan hasil pengamatan yang dilakukan. Diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Terdapat sedikit perbedaan, yaitu kita hanya perlu menarik garis secara berurut dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data. Coba perhatikan tabel tinggi badan siswa kelas 7 sebagai berikut. Di dalam tabel tersebut terdapat keterangan tinggi badan dan banyaknya siswa. Dari keterangan tabel, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk diagram garis dan hasilnya akan seperti berikut ini. Di dalam diagram garis terdapat judul, yaitu tinggi badan siswa kelas 7B. Kemudian di garis horizontal merupakan tinggi badan. Di garis vertikal merupakan banyaknya frekuensi. Selanjutnya yaitu menuliskan titik-titiknya. Yang memiliki tinggi badan 146 cm sebanyak 6 orang, sehingga titiknya berada di sini. Kemudian yang memiliki tinggi badan 147 cm sebanyak 5 orang, sehingga titiknya berada di sini. Begitu seterusnya untuk tinggi badan yang lain. Lalu setelah membuat titiknya, maka titik-titik tersebut dihubungkan. Dan yang keempat yaitu mengenai tentang cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya diagram lingkaran merupakan jenis diagram yang menampilkan statistik data dalam grafik melingkar menyerupai bentuk lingkaran. Pada umumnya, diagram lingkaran digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan. Data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Juring-juring tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persentase atau derajat.
Adapun rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat adalah besar sudut sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Dan adapun rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen adalah besar persentase sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Agar lebih jelas, langsung saja kita menuju ke contoh soal. Pada contoh soal ini terdapat data tinggi badan siswa kelas 7B seperti berikut. Diketahui pada tabel data tinggi badan siswa, siswa pertama yaitu tinggi badan siswanya 146 cm. Banyak siswanya ada 6 siswa. Pada siswa kedua, tinggi badan siswanya adalah 147 cm dengan banyak siswanya adalah 5 siswa. Pada siswa ketiga, tinggi badan siswanya adalah 148 cm dengan banyak siswanya adalah 10 siswa. Pada siswa keempat, tinggi badan siswanya adalah 149 cm dengan banyak siswanya adalah 2 siswa. Pada siswa kelima, tinggi badan siswanya adalah 150 cm dengan banyak siswanya adalah 3 siswa. Pada siswa keenam, tinggi badan siswanya adalah 151 cm dengan banyak siswanya adalah 4 siswa. Jadi jumlah keseluruhan dari banyak siswanya adalah 30 siswa. Maka dari itu, tentukan data tinggi badan siswa kelas 7B pada diagram lingkaran dalam bentuk derajat dan dalam bentuk persen. Pertama, kita akan mencari data tinggi siswa pada diagram lingkaran dalam bentuk derajat terlebih dahulu. Diketahui terdapat diagram lingkaran pada tinggi badan siswa kelas 7B. Untuk menentukan besar sudut tinggi 146 cm adalah frekuensi tinggi 146 cm dibagi total frekuensi dikali 360 derajat sama dengan 6 dibagi 30 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Dan untuk menentukan besar sudut tinggi 147 cm adalah frekuensi tinggi 147 cm dibagi total frekuensi dikali 360 derajat sama dengan 5 dibagi 30 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Dan untuk menentukan besar sudut yang tersisa caranya sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya, kita akan mencari data tinggi siswa pada diagram lingkaran dalam bentuk persen sebagai berikut. Sebelumnya, diketahui terdapat diagram lingkaran pada tinggi badan siswa kelas 7B. Untuk menentukan besar persen tinggi 146 cm adalah frekuensi tinggi 146 cm dibagi total frekuensi dikali 100% sama dengan 6 dibagi 30 dikali 100% sama dengan 20%. Dan untuk menentukan besar persen tinggi 147 cm adalah frekuensi tinggi 147 cm dibagi total frekuensi dikali 100% sama dengan 5 dibagi 30 dikali 100% sama dengan 16,6%. Dan untuk menentukan besar persen yang tersisa, caranya sama dengan yang sebelumnya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.